Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil pahlawan nasional Kat Nyak Dien. Kat Nyak Dien merupakan pahlawan nasional wanita dari Aceh yang melakukan perjuangan di masa sejarah Perang Aceh melawan Belanda. Ketika wilayah Enam Mukim diserang oleh Belanda, beliau mengungsi, sementara suaminya yang bernama Ibrahim Lamnga ikut serta berjuang melawan Belanda. Gugurnya Ibrahim Lamnga di Tanah Gletarum pada tanggal 29 Juni 1878 kemudian menambah semangat Kat Nyak Dien lebih kuat untuk melawan Belanda. Perjuangan Kat Nyak Dien dikenang di berbagai media. Contohnya di film drama epik yang berjudul Code Enja Dien yang dirilis pada tahun 1988. Film ini disutradarai oleh Eros Djarot. Film ini memenangkan penghargaan sebagai Piala Citra sebagai film terbaik. Kehidupan sebelum berjuang. Selain itu juga merupakan film Indonesia pertama yang mendapat kehormatan untuk tayang di Festival Film Cannes pada tahun 1989. Kemudian, pada tanggal 13 April 2014, sebuah karya seni diadakan untuk mengenang perjalanan hidup, kisah dan semangat perjuangan Kat Nyak Dien. Karya seni ini dikemas dalam bentuk teater monolog yang disutradarai dan dimainkan oleh Saine Febrianti. Kemudian teater monolog ini dipentaskan di Auditorium Indonesia Kaya Kota Jakarta. Naskah monolog yang berdurasi 40 menit ini kemudian dipentaskan kembali pada 2015 di berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Pekalongan, Semarang, Magelang, dan Banda Aceh. Rencananya, teater monolog Cende juga akan dipentaskan di Belanda dan Australia. Selain itu, ada sebuah kapal perang milik TNI AL yang diberi nama KRI Kat Nyak Dien, mata uang senilai Rp10.000 bergambar Kat Nyak Dien dan sebuah masjid di Aceh yang berada di dekat makamnya. Kat Nyak Dien terlahir dari keluarga ningrat yang memegang teguh ajaran Islam di Aceh Besar pada tahun 1848. Tepatnya wilayah Enam Mukim. Ayah Kat Nyak Dien bernama Teku Nantaseutia yang menjadi sebagai hulu balang Enam Mukim. Sedangkan ibunya merupakan anak dari hulu balang Lampageu. Di masa kecil, Kat Nyak Dien ia memperoleh pendidikan pada ilmu agama dari orang tua ataupun guru agama dan ilmu rumah tangga seperti ilmu memasak, melayani keluarga dan yang menyangkut rumah tangga dari orang tuanya. Pada umur 12 tahun, Kat Nyak Dien sudah dijodohkan oleh orang tuanya di tahun 1862 dengan Teku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari hulu balang Lamnga 13. Kat Nyak Dien Perang Aceh melawan Belanda. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Serangan dimulai dengan menembaki meriam ke daratan Aceh dari kapal perang bernama Citadel van Antwerpen. Inilah awal dari Perang Aceh pun meletus. Pada perang tahap pertama yang terjadi 1873 hingga 1874, Aceh yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah dan Panglima Polim bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johan Harmen Rudolf Kohler. Di bawah pimpinan Johan Harmen, Belanda berangkat dengan kekuatan 3.198 prajurit dan mendarat pada tanggal 8 April 1873. Mereka langsung menyerang serta berhasil menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Beruntung, Kesultanan Aceh berhasil memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang berlaga di garis depan kembali dengan membawa kemenangan, sementara Kohler sendiri tewas tertembak pada bulan April 1873. Perang tahap kedua dimulai pada tahun 1874-1880. Belanda melakukan serangan lagi di bawah pimpinan Jenderal Jan van Suyeten. daerah Enam Mukim berhasil ditaklukkan oleh Belanda pada tahun 1873 dan Keraton Sultan berhasil ditaklukkan pada tahun 1874.
Kat Nyak Dien yang tinggal di daerah Enam Mukim dan bayinya akhirnya mengungsi bersama para ibu rumah tangga dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suami Kat Nyak Dien berangkat bertempur untuk merebut kembali daerah Enam Mukim dari tangan Belanda. Tapi sayangnya, Ibrahim Lamga yang bertempur di Gletarum, ia gugur pada tanggal 29 Juni 1878. Kematian suaminya ini tentu membuat Kat Nyak Dien diselimuti kemarahan dan bersumpah akan menghancurkan para penjajah itu. Teku Umar, salah satu tokoh penting pejuang Aceh, melamar Kat Nyak Dien. Pada awalnya Kat Nyak Dien menolak lamaran itu tapi akhirnya menerima setelah Teku Umar mengizinkan untuk ikut bertempur. Bergabungnya Kat Nyak Dien berhasil meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan Belanda. Perang berlanjut secara gerilya dan berkobarlah perang fisabilillah. Pada tahun 1875, Teku Umar melakukan gerakan dengan melakukan pendekatan dengan para Belanda dan hubungannya dengan para penjajah itu semakin kuat. Pada tanggal 30 September 1893, Teku Umar yang bersama 250 orang pasukannya pergi ke Kutaraja untuk menyerahkan diri kepada Belanda. Tentu Belanda sangat senang karena musuh yang sangat berbahaya mau membantu mereka. Sehingga Belanda memberikan Teku Umar julukan bernama Teku Umar Johan Pahlawan. Lebih dari itu, Teku Umar menjadi komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan yang cukup besar. Teku Umar sebenarnya merahasiakan rencana untuk menipu para Belanda, meskipun ia sudah dituduh sebagai pengkhianat oleh rakyat Aceh. Kat Nyak Dien terus berusaha menasihatinya agar kembali ke sisi rakyat Aceh untuk kembali melawan Belanda. Namun, Teku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda demi mencoba siasatnya. Teuku Umar lalu mempelajari taktik dan strategi tentara Belanda, sementara perlahan tapi pasti, dia mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ketika jumlah tentara Aceh yang berada di pasukan tersebut cukup, Teku Umar menipu orang Belanda dan berencana bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Sebenarnya Teku Umar hanya mencuri semua perbekalan dan logistik yang diberikan oleh Belanda. Dia berangkat kembali ke Aceh dan tidak pernah kembali. Kejadian ini membuat Belanda sangat marah dan melakukan operasi besar untuk menangkap Kat Nyak Dien dan Teku Umar. Karena sudah memiliki senjata milik Belanda, tentara Aceh berhasil mengimbanginya. Bahkan Jenderal Jacobus Ludovicus terbunuh. Kat Nyak Dien dan Teku Umar terus menyerang semuanya, bahkan banyak jenderal Belanda yang harus diganti. Pasukan elit bernama De Marsose yang dikenal tanpa ampun. Pasukan ini berhasil membuat rakyat Aceh ketakutan. Ketakutan ini dimanfaatkan oleh Jenderal Benecitus. Dia menyewa orang Aceh untuk menjadi mata-mata dan berhasil mengetahui rencana Teku Umar untuk menyerang Maulaboh. Karena informasinya bocor, Teku Umar gugur tertembak. Anak Kat Nyak Dien menangis karena kematian ayahnya. Kini giliran Kat Nyak Dien yang memimpin perlawanan bersama pasukan kecilnya. Hingga pasukannya hancur pada tahun 1901 setelah Belanda mempelajari cara berperang Aceh. Kat Nyak Dien sendiri juga sudah tua dan sering terkena penyakit encok. Hingga dia berhasil ditangkap oleh Belanda. Perjuangan pun diteruskan oleh Kat Gambang. Kehidupan Kat Nyak Dien di hari tua dan meninggal. Kekalahan Aceh membuat keadaan semakin memburuk dan Kat Nyak Dien ditangkap. Setelah ditangkap, beliau dibawa ke Banda Aceh dan dilakukan perawatan di situ. Dua penyakitnya seperti encok dan rabun perlahan-lahan sembuh. Karena terlihat belum menyerah, Kat Nyak Dien akhirnya dibawa ke Sumedang di Jawa Barat. Karena Belanda tidak mau keberadaannya di Aceh bisa mempertahankan semangat perlawanan rakyat Aceh. Selain itu juga karena Kat Nyak Dien terus berhubungan dengan pejuang yang masih bertekad kuat untuk meneruskan perjuangan.
Bersama dengan tahanan politik Aceh yang lain, Kat Nyak Dien dibawa ke Sumedang. Dia menarik perhatian Bupati Surya Atmaja dan para tahanan laki-laki juga memperhatikan Kat Nyak Dien. Tapi identitas asli Kat Nyak Dien tetap dirahasiakan Belanda. Ia ditahan bersama dengan seorang ulama bernama Ilyas. Ulama itu cepat menyadari bahwa Kat Nyak Dien adalah seorang yang cukup ahli dalam agama Islam. Sehingga Kat Nyak Dien mendapat nama julukan yaitu Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November 1908, Kat Nyak Dien menghembuskan nafas terakhir karena usia yang tua. Di akhir hayatnya dia lebih dikenal dengan nama Ibu Perbu dan makamnya baru ditemukan pada tahun 1959 setelah dilakukan pencarian berdasarkan permintaan Gubernur Aceh Ali Hasan yang menjabat saat itu. Ibu Perbu diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia. Makam Kat Nyak Dien. Menurut juru kunci makam Kat Nyak Dien berhasil ditemukan di tahun 1959 setelah Ali Hasan yang menjabat Gubernur Aceh pada saat itu meminta untuk melakukan pencarian. Pencarian makam Kat Nyak Dien dilakukan setelah mendapatkan data yang ditemukan di Belanda. Masyarakat Aceh yang berada di Sumedang sering menggelar acara pertemuan. Pada acara tersebut, para peziarah berangkat ke makam Kat Nyak Dien dengan jarak kira-kira sekitar 2 km. Biasanya, masyarakat Aceh yang bermukim di Bandung sering melakukan ziarah setelah hari pertama Lebaran yang dilakukan rutin setiap tahun. Selain itu, orang Aceh dari Jakarta secara rutin melakukan acara haul setiap bulan November. Makam Kat Nyak Dien dilakukan pemugaran pertama pada 1987. Bukti pemugaran bisa terlihat di monumen peringatan yang berada di dekat pintu masuk. Di monumen itu tertulis peresmian makam yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan yang menjabat saat itu tepatnya pada tanggal 7 Desember 1987. Makam Kat Nyak Dien dilindungi oleh pagar besi yang digabung bersama beton dengan luas sebesar 1.500 m². Di sebelah kiri makam ada banyak batu makam yang menjadi tempat peristirahatan terakhir keluarga ulama Haji Sanusi. Di bagian belakang ada musola yang biasa digunakan para peziarah untuk sholat. Batu nisan Kat Nyak Dien dihiasi tulisan riwayat hidupnya, beberapa tulisan bahasa Arab, Surah Al-Fajr dan At-Taubah dan hikayat cerita rakyat Aceh. Jumlah peziarah makam Kat Nyak Dien cenderung berkurang ketika waktu itu sedang heboh gerakan Aceh Merdeka. Mereka melakukan perlawanan di Aceh untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Alasan lain karena aparat seringkali mengawasi daerah makam ini. Biaya perawatan makam diperoleh dari kotak amal karena pemerintah Sumedang tidak memberikan dana dan bantuan. Itulah informasi tentang biodata dan profil Kat Nyak Dien. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.